Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat, taufik dan inayahnya kita menjadi hamba Allah, kita menjadi umat Muhammad yang beruntung karena hari ini dapat menjalani ibadah Jumat di hari yang sangat mulia. Ketahuilah bahwa dalam ibadah yang berpredikat fardu ain ini masih banyak saudara-saudara kita yang berhalangan, baik karena safar, karena sedang dalam perjalanan dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat seperti kita, maupun yang karena sakit atau terbaring di rumah sakit. Bagi yang masih dalam perjalanan, kita doakan semoga mereka sampai tujuan dengan selamat, dan bagi yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan dan pulihkan seperti sedia kala. Kesempatan berjumatan sungguh sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjid pada hari Jumat, kemudian dia bersuci, kemudian ia duduk mendengarkan khutbah dari imam, maka pahalanya seperti orang yang melakukan 1 tahun puasa dan sholat malam setiap malam dalam 1 tahun. Kenapa khotib sampaikan bahwa hari Jumat ini adalah hari yang sangat istimewa? Karena bertepatan dengan bulan Muharram atau bulan awal tahun Hijriah, tahun baru Islam, dan kebetulan hari ini adalah tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah yang memiliki sejarah atau peristiwa penting dalam perkembangan dunia Islam. Salat beserta salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua umat yang mengajarkan, mensyiarkan, mendakwahkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, meneladaninya dan menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah hingga yaumil akhir. Hadirin jamaah Jum'ah yang diberkati Allah, bersumber hadis-hadis mu'tabar atau yang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya
Bulan Muharram disebut sebagai Syahrullah, yaitu bulan yang benar-benar dimuliakan Allah. Menurut Imam Hasan Al-Basri, salah satu tokoh penting dalam dunia Islam, murid para sahabat Nabi, "Falaisha syahri fis sanati ba'da syahri Ramadan a'dhamu indallahi minal Muharram." Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah melebihi bulan Muharram. Pada kesempatan khutbah yang pertama ini, khotib ingin sedikit mengulas kilas sejarah awal penetapan bulan Muharram sebagai tahun baru Islam. Pada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab tidak menggunakan tahun dalam menandai peristiwa apapun, tapi hanya menggunakan hari dan bulan. Mereka biasa menamakan tahun dengan peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa besar yang sedang terjadi. Seperti kita tahu, ada namanya tahun gajah atau Amul Fil. Karena kebetulan pada tahun itu terjadi serangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Ada pula namanya tahun Fijar, Amul Fijar. Fijar artinya durhaka. Kebetulan saat itu terjadi perang yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan kedurhakaan kaum Quraisy yang hendak menguasai rute perdagangan di salah satu kota Arab Saudi. Ada juga tahun nubuwah, karena di tahun tersebut Nabi sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kitab Fathul Bahri, Ibnu Hajar menjelaskan asal muasal lahirnya penanggalan Hijriyah, yakni pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Tokoh inspiratornya juga adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Musa al-Asy'ari yang kala itu menjabat sebagai gubernur Basrah dalam pemerintahan Khalifah Umar. Dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur, tentu Abu Musa al-Asy'ari merasa bingung ketika harus menyampaikan surat laporan secara berkala dan mendokumentasikannya karena tidak memiliki tahun. Abu Musa al-Asy'ari yang pada zaman Nabi dikenal sebagai pasukan perang yang cerdas dan salah satu sahabat yang terlibat dalam Fathu Mekah ini, kemudian berinisiatif untuk mengusulkan penetapan tahun dengan mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Abu Musa al-Asy'ari, Khalifah Umar mengundang para sahabatnya. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, serta Thalhah bin Ubaidillah sebagai tim yang bertugas merespon surat Abu Musa al-Asy'ari dalam rangka memulai penyusunan kalender Islam. Menurut Imam Al-Syahawi dalam kitab Al-I'lan terdapat 4 usulan atau diskursus wacana yang menjadi perdebatan pada saat itu. Pertama, mereka mengusulkan agar tahun kelahiran Nabi dijadikan sebagai tahun baru Islam. Yang kedua, ada yang mengusulkan agar tahun pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi rasul dijadikan tahun baru Islam. Yang ketiga, ini dari Ali bin Abi Thalib. Beliau menginginkan agar hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekkah menuju kota Madinah yang dijadikan atau ditetapkan sebagai tahun baru Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, mereka juga menginginkan agar tahun baru Islam ditandai dari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, keputusannya penetapan tahun baru Islam tidak berdasarkan waktu kelahiran Nabi Muhammad maupun pengangkatannya menjadi rasul, karena terdapat perselisihan di antara para sahabat terkait tahun pastinya. Sedangkan jika penetapan tahun baru Islam berdasarkan waktu wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan akan mengingatkan umat muslim kepada kesedihan yang tidak berkesudahan. Akhirnya peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekkah menuju Madinah sebagaimana yang tadi saya sampaikan diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib disepakati sebagai acuan penetapan kalender Hijriah. Hijrah Nabi Muhammad disepakati sebagai peristiwa besar bagi Islam dan merupakan simbol perpindahan masa jahiliyah ke masyarakat madani atau masyarakat yang berperadaban. Argumentasi tersebut juga disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari yang
setiap pagi kita bacakan di sini. Wala min wafatihi ma'adu illa min maqdamihi al-Madinah. Mereka para sahabat tidak menghitung atau menjadikan penanggalan mulai dari masa terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari waktu wafatnya beliau. Mereka menghitungnya mulai dari masa sampainya Nabi di kota Madinah. Dalam buku membaca sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih karya M. Quraisy Shihab dipaparkan, hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju Madinah merupakan peristiwa yang memiliki nilai lebih dalam perkembangan dakwah Islam. Sebab setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkembangan Islam mulai mencapai kejayaan. Hal ini berbeda dengan waktu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada masa tersebut umat Islam menjadi golongan yang tertindas oleh kaum musyrikin.